Saat ku memujimu, kau bertahta di atas ujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas ujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Memujimu, kau bertahta di atas ujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, saat ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa,
setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kemanakah ku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami
dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat datang di doa malam online. Saya bersuka cita bisa berjumpa dengan saudara secara online. Saya percaya hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat kita fokus dan memfokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan yang luar biasa akan melawat dimanapun saudara berada saat ini. Amin saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan, bawa hati yang haus dan lapar akan Dia. Mari bersama kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Tuhan yang setia. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Hari ini Tuhan, mungkin hari ini kami sedang alami tantangan, sedang alami cobaan. Mungkin hari ini kami merasa lelah, seolah kami tidak sanggup Tuhan. Tapi kami tahu Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami Tuhan. Di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, tempat perlindungan kami. Engkau Tuhan kota benteng kami, pertahanan kami, sumber pertolongan kami. Kami percaya saat kami datang mencari Tuhan, saat kami mengangkat tangan kami, maka Engkau turun tangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita ambil waktu 1 menit, kita ucapan syukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang baik. Haleluya, ku bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik. Thank you Jesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan. Sama-sama katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungi kami Tuhan, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lebih sungguh lagi dengan segenap iman-Mu, katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di
Mari kita sembah Tuhan malam hari ini. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami percaya Kau sumber kekuatan. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan. Haleluya. Kau sumber pertolongan kami, sumber pengharapan kami. Oh Yesus, Tuhan, Kau kekuatan kami. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan punya Allah yang setia, punya Bapa yang setia. Biar Engkau mengubah hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Ajar kami mengasihi seperti Engkau mengasihi Tuhan. Thank you Jesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi
Bapa yang setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Mari sama-sama katakan, Bapa Kau setia, Engkau takkan pernah meninggalkan kami Tuhan. Takkan meninggalkan, ku percaya dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, kerinduanku, tinggikan namamu. Amin Tuhan. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, sekali lagi katakan, ubah hatiku Tuhan. Oh, ubah hatiku seputih hati, setulus salibmu Tuhan, setulus salibmu, kasihmu, oh Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi Tuhan, ku mau jadi, ku mau jadi Shalom semuanya. Dalam kehidupan kita, ya manusia itu menginginkan yang namanya kenyamanan. Manusia menginginkan yang namanya kejelasan. Manusia juga menginginkan yang namanya kepastian atau segala sesuatu yang bisa kita kendalikan. Padahal berbicara untuk kehidupan kita, untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, kita nggak bisa hidup dalam kenyamanan. Karena kadang Tuhan harus pindahkan kita dari zona nyaman ke zona iman. Atau bicara tentang yang namanya kejelasan. Bukankah hidup penuh dengan yang namanya ketidakjelasan? Apa yang kita alami hari ini, ya kemenangan hari ini nggak menjamin besok kita akan menang. Atau kita nggak bisa menerka seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi akan terjadi apa. Karena memang hidup penuh yang namanya ketidakjelasan. Atau hidup ini juga penuh dengan yang namanya ketidakpastian. Ada hal-hal yang kita nggak bisa pastikan bahwa akan terjadi di masa depan. Dan juga hidup itu bicara tentang
segala sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Termasuk ada salah satu hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu masalah. Masalah kita nggak bisa kendalikan. Dia mau datang kapan, mau sebesar apa masalahnya. Karena memang masalah yang terjadi dalam kehidupan kita selalu di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Tapi segala sesuatu yang di luar kita nggak bisa kita kendalikan. Makanya hari ini kita mau belajar bagaimana meresponi ketika ada masalah datang kehidupan kita. Bagaimana respon kita ketika masalah ada dalam kehidupan kita. Ketika masalah datang, kita punya respon yang tepat. Supaya waktu kita menghadapi masalah, kita benar-benar bisa bereaksi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau belajar dari satu kisah yang sangat menarik ini. Yaitu dalam Markus 5, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-43. Nanti kita akan baca bersama-sama, tidak keseluruhan. Karena ini ada satu kisah yang sangat menarik. Yaitu kisah dari seorang yang bernama Yairus, di mana dia datang kepada Yesus dan ingin mengundang Yesus untuk datang kepada dia, ke rumahnya dan membangkitkan atau menyembuhkan anaknya. Tapi di kisah ini sebenarnya ada satu kisah yang nyempil. Kalau orang Manado bilang ada satu kisah yang masotenga. Kisah apa? Kisah wanita pendarahan. Nanti kita nggak akan bahas kisah wanita pendarahan, tapi kita akan bahas bersama-sama hanya kisah Yairus saja. Saya akan bacakan buat saudara di Markus 5 ayat yang ke-21 sampai ke-24 dulu. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Setelah itu ada kisah dari wanita pendarahan yang menyentuh jubah Yesus, dan wanita sembuh. Tapi kita nggak akan baca itu, kita akan lanjutkan kisah dari si Yairus ini. Di ayat yang ke-35, firman Tuhan berkata, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Kecuali siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ayat yang ke-39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Ayat yang ke-43. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, dari kisah ini kita akan belajar bagaimana respon atau reaksi kita ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Yang pertama, sebagai manusia, yang jelas yang tadi saya bilang di awal manusia itu punya kecenderungan ingin yang namanya kenyamanan, kejelasan, kepastian, segala sesuatu yang bisa kita kendalikan. Padahal untuk bisa bertumbuh, kita harus pindah dari zona nyaman ke zona iman. Sedangkan hidup juga berbicara tentang hidup yang gak penuh, yang penuh dengan yang namanya ketidakjelasan. Kita nggak tahu besok akan terjadi apa. Jangankan besok, 5 menit lagi kita nggak pernah tahu. Seperti apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Hidup penuh dengan ketidakpastian juga. Atau hidup juga berbicara tentang segala sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan. Kita nggak bisa coba tebak
nanti tahun depan masalah kita kayaknya besarnya segini aja deh. Kita nggak pernah bisa kendalikan itu. Kenapa? Segala sesuatu yang di luar diri kita, di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Makanya hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengendalikan diri kita ketika kita berjumpa dengan segala sesuatu yang di luar kendali kita. Termasuk hari ini kita mau belajar ketika masalah datang, bagaimana respon kita, bagaimana reaksi kita, supaya ketika segala sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan itu datang dalam kehidupan kita, yaitu masalah kita punya respon yang benar. Mengacu dari firman Tuhan yang baru saja kita belajar, kita mau memiliki respon yang benar. Yang pertama, bagaimana cara meresponi ketika masalah datang? Yang pertama, sadari akan masalah kita. Kenapa? Sama seperti Yairus. Ya, dia punya masalah. Dia sadar bahwa dia punya masalah yang besar. Ya, sering saya bilang bahwa kita itu harus beriman, bukan berangan. Terkadang kita suka meniadakan kenyataan kita. Kalau saat ini kita lagi punya masalah, sadari kalau kita lagi punya masalah. Yairus saat itu menyadari bahwa dia punya masalah. Apa masalahnya? Anaknya sudah sekarat. Ya, jadi dia sadar dia punya masalah yang membuat dia datang mencari pertolongan kepada Tuhan Yesus. Sama juga dengan kehidupan kita. Ya, namanya kita masih manusia, saudara. Kita pasti punya yang namanya masalah. Gak mungkin kita gak punya masalah. Ya, jadi sadari dulu masalah kita apa hari ini. Ya, saudara mungkin lagi kelilit hutang. Saudara mungkin lagi bergumul, misalnya pasangan saudara lagi bermasalah, atau anak saudara, atau orang tua saudara. Apapun masalahnya, sadari dulu masalah kita. Kenapa? Karena orang yang paling bermasalah adalah orang yang gak sadar kalau dirinya sedang bermasalah. Ya, jadi perlu buat kita semua, penting buat kita semua untuk menyadari bahwa masalah apa yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Setelah saudara sudah sadari masalahnya, baru kita masuk ke step yang selanjutnya. Jadi ketika masalah datang dalam kehidupan kita, sadari masalahnya. Oh iya, saya punya masalah. Ya, sadari masalahnya, baru kita masuk ke step yang selanjutnya, yaitu datang kepada Tuhan. Kenapa? Saudara hanya akan bisa membawa kepada Tuhan apa yang kamu sadar. Ya, apa yang kamu sadari membuat kamu bisa membawa itu kepada Tuhan. Kalau kamu nggak sadar apa yang kamu punya, kamu bawa apa kepada Tuhan? Makanya tadi poin yang pertama, sadari masalahnya. Yang kedua, bawa kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena iman itu pemberian. Untuk bisa mengatasi masalah, kita butuh yang namanya iman. Dan iman adalah pemberian dari Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi apa? Pemberian Allah. Nah, ketika saudara menghadapi masalah, saudara butuh iman. Dan iman bukan terproduksi dari diri kita. Ya, iman itu pemberian dari Tuhan. Makanya ketika kita sudah sadari masalah kita coba miliki masalah kita mau bawa kepada Tuhan. Kenapa? Untuk bisa mengatasi masalah kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh iman dari Tuhan supaya kita bisa mengalahkan atau mengatasi setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang jadi masalah kita sebagai orang percaya. Ya, makanya iblis punya trik juga supaya kita nggak mau datang kepada Tuhan. Ya, saya beberapa kali bilang, kalau iblis nggak bisa buat kita jatuh, iblis akan buat kita jauh. Kenapa? Karena waktu kita jauh, kita nggak punya iman. Ya, makanya kalau kita udah jauh dari Tuhan, ujungnya pasti jatuh dalam dosa. Makanya penting buat kita, ketika kita lagi punya masalah, respon kita yang pertama tadi yang saya bilang, sadari masalahnya. Yang kedua, bawa masalahmu kepada Tuhan. Bawa setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Ketika saudara sudah sadari masalahnya, masalah besar apapun itu, bawa semuanya kepada Tuhan. Kenapa? Kita butuh iman untuk menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, saudara. Ketika saudara sudah sadari masalahnya, ketika saudara sudah membawa masalah saudara kepada Tuhan, poin yang ketiga adalah ingat kebaikan Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan, ya, yang tadi saya bilang, dari kisah Yairus ini, ada satu kisah yang masuk tengah, kalau orang ada bilang. Yang masuk tengah, nyempil. Yaitu kisah apa? Wanita pendarahan yang disembuhkan oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik dari kisah ini. Ya, kenapa kok dari kisah ini tiba-tiba ada satu kisah yang masuk ini? Pasti ada tujuan kenapa penulis Injil ini menulis ada kisah wanita pendarahan yang masuk tengah dalam kisah Yairus. Saudara perhatikan baik-baik. Yairus ini
adalah ayah yang baik. Kenapa saya bilang Yairus ayah yang baik? Karena dia mencari pertolongan buat anaknya. Anaknya sudah sekarat. Dia sebagai ayah yang sangat baik, yang mencintai anaknya, dia mencari pertolongan buat anaknya. Tapi dalam perjalanan, kemudian Yesus berhenti. Kenapa? Ada seseorang yang menyentuh jubah-jubahnya. Dan kemudian seseorang itu sembuh, yaitu wanita pendarahan sembuh. Ya, setelah wanita itu sembuh, saudara, ya, Yairus melihat, ya, secara langsung kejadian itu. Kemudian, ya, dia perhatikan baik-baik, mendengar satu informasi dari kerabatnya yang datang memberitahu apa? Bahwa anaknya sudah mati. Untuk seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, kira-kira berita kematian anaknya ini adalah berita yang baik atau tidak? Nah, jelas ini bukan berita yang baik, bukan berita yang menyenangkan, ini bukan hoax. Ya, ini berita benar-benar real, benar-benar nyata, benar-benar fakta bahwa anaknya sudah mati. Tapi perhatikan baik-baik, bagaimana respon dari Yairus. Ketika dia mendengar kabar bahwa anaknya sudah mati, baru saja beberapa menit yang lalu, beberapa waktu yang lalu, dia melihat di depan matanya ada mujizat terjadi. Jadi ketika dia mendengar kabar yang tidak baik yang dia terima ketika anaknya sudah mati, dia mendengar perkataan Tuhan yang Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Untuk seorang ayah yang baik, berita kehilangan anak yang sangat dicintai, ini bukan berita baik buat dia. Tapi waktu Tuhan katakan jangan takut, percaya saja, imannya bertumbuh. Kenapa? Baru saja dia melihat ada mujizat terjadi. Wanita pendarahan belasan tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus saat itu, yang membuat dia dibangkitkan imannya. Ya, makanya poin yang ketiga, ketika saudara yang pertama sudah sadari masalah saudara, bawa masalah saudara, ya, saudara harus mengingat kebaikan Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita sudah banyak kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan sampai satu kejadian buruk terjadi dalam kehidupan kita membuat kita lupa ada begitu banyak kejadian baik atau pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Atau apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk orang-orang sekeliling kita. Mungkin suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang terdekat kita, orang di gereja misalnya. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka, kita percaya Tuhan yang sama juga yang akan berperang untuk kita. Jadi penting buat kita semua untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan bekerja di masa lalu kita. Bagaimana Tuhan bekerja untuk orang-orang sekitar kita. Tuhan yang sama yang pernah bekerja dan sudah bekerja. Tuhan yang sama ada bersama-sama dengan kita di masalah kita saat ini. Firman Tuhan dalam Ulangan 7 ayat 17 sampai 19. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan. Saya ulangi lagi. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Ingat kembali kebaikan Tuhan. Ya, iman saudara akan bertumbuh ketika saudara mulai ingat kembali kebaikan Tuhan. Saya ulangi lagi, jangan biarkan satu kejadian, satu masalahmu hari ini membuat engkau lupa pada kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita di masa lalu, atau kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan berikan untuk orang sekitar kita. Ya, Yairus imannya bertumbuh. Waktu Tuhan katakan jangan takut, percaya saja, dia menjadi percaya. Kenapa? Baru saja beberapa menit yang lalu dia melihat di depan mata kepalanya sendiri ada mujizat yang terjadi, dan dia percaya Tuhan yang sama yang menyembuhkan wanita pendarahan, Tuhan yang sama juga akan membantu membangkitkan atau menyembuhkan anaknya. Jadi imannya Yairus mulai bertumbuh. Kenapa? Waktu dia datang, dia sadari masalahnya, anaknya sudah sekarat. Dia datang dia datang kepada Tuhan. Kemudian dia mengingat kebaikan Tuhan. Dia ingat betapa besar Tuhan yang dia sembah. Amin, saudara. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, fokus kepada kebesaran Tuhan. Sadari masalahmu, datang kepada Tuhan.
Ya jangan tinggalkan bebanmu, saudara. Waktu saudara datang kepada Tuhan, bawa beban kita. Nah kebanyakan orang Kristen kan kayak gitu ya. Waktu berdoa, datang sama Tuhan berdoa, bebannya ditinggalin. Jangan. Bawa bebanmu, kan Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan apa? Berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Justru waktu kita datang kepada Tuhan, bawa beban kita, supaya beban kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, cara doanya saya ajarin ya. Kayak gini. Biasa kita kalau berdoa kayak gini. Kita bilang gini, Tuhan, aku punya masalah yang besar. Sekarang kita tukar, kita udah tahu kebenarannya. Kita bilang begini, kita ganti. Ini masalah, ini Tuhan. Masalah, aku punya Tuhan yang besar. Makanya waktu saudara sudah sadari masalahnya, saudara bawa kepada Tuhan, saudara ingat kebaikan Tuhan, fokus kepada kebesaran Tuhan. Kenapa? Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap permasalahan kehidupan kita. Nggak ada masalah di dunia yang cukup besar mengalahkan kebesaran Tuhan kita. Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Ya, makanya saya punya segmen tentang masalah. Masalah adalah masanya Allah memanifestasikan kuasanya. Berarti kalau kita lari dari masalah, berarti kita sedang lari dari pengalaman mengalami kuasanya. Makanya waktu masalah datang dalam kehidupan kita, kita harusnya bersyukur, bersukacita. Kenapa? Ini pengalaman buat kita. Supaya kita semua bisa mengalami kebesaran Tuhan. Dan ini yang Tuhan rindukan. Firman Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kata kecap dan lihat, kata aktif, yang artinya kita akan merasakan betapa baiknya Tuhan kita. Kita akan melihat betapa baiknya Tuhan kita. Makanya waktu masalah datang, milikilah mindset yang benar. Milikilah respon yang benar. Fokus kepada kebesaran Tuhan. Sama kayak Daud waktu dia menghadapi Goliat. Ketika orang sekitar fokus kepada melihat betapa besar Goliat, ya betapa besar masalah mereka, Daud sibuk melihat betapa besar Tuhan yang bersama dengan dia. Yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat bukan ketapelnya, tapi kebesaran Tuhan yang dia percayai. Ya, firman Tuhan juga katakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bukan renungkanlah masalahmu siang dan malam. Yang perlu kita renungkan setiap kali kita menghadapi masalah, bukan betapa besarnya masalah kita, tapi betapa besar Tuhan yang bersama dengan kita. Ya, fokus kepada kebesaran Tuhan. Yairus pun demikian. Waktu Tuhan katakan jangan takut, percaya saja. Fokusnya Daud itu kepada kebesaran Tuhan. Tuhan yang baru saja menyembuhkan wanita pendarahan, Tuhan yang sama juga akan membangkitkan anaknya. Amin saudara. Poin yang keempat, fokus kepada kebesaran Tuhan. Poin yang kelima, ya yang pertama sadari masalahmu, datang kepada Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Yang keempat, fokus kepada kebesaran Tuhan. Yang kelima, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang membangun iman kita. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang membangun iman kita. Ya, saudara perhatikan dari kisah Yairus yang tadi kita baca dalam Markus 5. Ya, waktu Yesus dan murid-murid berjalan ke rumahnya Yairus. Ya, dalam perjalanannya ketika dia sudah sampai ke rumahnya Yairus, orang banyak sedang menangis saat itu. Dan Tuhan katakan apa? Kenapa kalian menangis? Dia hanya tertidur. Kemudian Yesus ditertawakan. Tapi perhatikan baik-baik apa yang Yesus lakukan. Yesus mengusir mereka. Mengusir mereka yang menertawakan dia. Dan hanya mengizinkan Yakobus, Petrus, Yohanes, Yairus dan istrinya untuk masuk ke rumahnya. Ya, kemudian Yesus membangkitkan anaknya Yairus. Terkadang dalam kehidupan kita, Tuhan harus pisahkan kita dengan orang-orang ya yang ada dalam kehidupan kita. Tujuannya supaya kehendaknya Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Ya, ada orang-orang yang Tuhan sengaja pisahkan dalam kehidupan kita. Ya, kadang kita harus kehilangan supaya kita nggak terhilang kan. Kadang kita harus kehilangan orang-orang yang dulu bersama-sama dengan kita. Tujuannya supaya kita nggak terhilang rencana Tuhan atas kehidupan kita. Kita nggak terhilang janji Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan harus pisahkan. Yesus mengusir orang-orang yang menertawakan dia. Dan dia hanya mengizinkan Yakobus, Petrus, Yohanes, Yairus dan istrinya Yairus untuk masuk ke dalam rumah. Nah, terkadang dalam kehidupan kita, kita butuh orang-orang yang bisa membangun kehidupan kita. Tuhan harus pisahkan orang-orang yang justru merendahkan kita, menghancurkan iman kita, membuat kita nggak percaya lagi sama Tuhan. Tuhan harus pisahkan. Tujuan supaya kehendak Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya, makanya saudara, ketika saudara memiliki masalah datang dalam kehidupan saudara, cari pertolongan, cari mentor, cari komunitas, connect group, datang ke gereja,
minta pertolongan. Kenapa? Saudara butuh orang-orang supaya iman saudara semakin dikuatkan. Iman saudara semakin dibuat semakin bersemangat dalam Tuhan. Dibuat semakin berpengharapan sama Tuhan. Dibuat semakin yakin sama Tuhan. Kenapa? Kita butuh orang. Kita nggak bisa hidup sendirian. Saya berdoa saudara, poin-poin ini menjadi respon kita ketika kita sedang menghadapi masalah. Sekali lagi saudara, ya kita nggak bisa kendalikan kapan masalah datang. Tapi yang bisa kita kendalikan, bagaimana reaksi kita. Bagaimana respon kita ketika masalah datang. Yang pertama, sadari masalah kita. Ya jangan hindari masalah kita. Sadari kalau kita lagi punya masalah, sadari masalahnya. Kemudian yang kedua, datang kepada Tuhan. Bawa masalahmu kepada Tuhan. Yang ketiga, ingat kebaikan Tuhan. Ya Tuhan yang pernah menolong kita, Tuhan yang sama juga akan tolong kita saat ini. Ya Tuhan yang pernah menolong kita di masa lalu, Tuhan yang menolong orang-orang sekitar kita, Tuhan yang sama yang akan menolong kita saat ini. Karena Dia adalah Tuhan yang gak bisa berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Dia tetap sama. Yang ketiga, yang keempat, fokus pada kebesaran Tuhan. Fokus pada kebesaran Tuhan. Ingat, Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Saudara di rumah saat ini, ya coba ulangi perkataan ini dalam hatimu. Tuhanku jauh lebih besar dari setiap masalahku. Ulangi lagi. Tuhanku jauh lebih besar dari setiap permasalahan dalam hidupku. Ulangi lagi. Tuhanku jauh lebih besar dari setiap permasalahan di hidupku. Amin. Yang terakhir, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa membangun kehidupan kita. Amin saudara. Firman Tuhan saya akan tutup dengan ini. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Siapa kasih itu? Tuhan itu sendiri. Jadi ketika saudara lagi takut, datang kepada pribadi yang adalah kasih. Kenapa? Kasih yang sempurna ini yang akan melenyapkan setiap ketakutan. Dan sang kasih ini, Tuhan ini sendiri yang akan berperang untuk kita dan juga bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kejadian dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau dalam kehidupan kami berhadapan dengan masalah. Kami bersyukur Tuhan kalau dalam kehidupan kami sedang diperhadapkan dengan masalah yang buat dunia ini masalah yang besar. Tapi justru kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu ini momennya Tuhan akan memanifestasikan kuasanya Tuhan. Karena kami sangat percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah jauh lebih besar dari setiap permasalahan yang sedang kami hadapi. Tuhan yang kami sembah jauh lebih besar dari setiap masalah apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan. Kami punya Tuhan yang jauh lebih besar. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan ingatkan kami kembali bahwa kami gak bisa kendalikan hidup kami. Kami gak bisa kendalikan bagaimana masalah datang dalam kehidupan kami. Kami nggak bisa kendalikan besar atau kecilnya masalah yang akan datang dalam kehidupan kami. Tapi kami bisa kendalikan bagaimana diri kami meresponi masalah yang datang dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan. Kami mau belajar untuk menyadari masalah yang kami hadapi. Apapun itu. Kami nggak mau menolak. Kami nggak mau menghindari masalah yang kami hadapi Tuhan. Kami mau menyadari setiap masalah yang kami hadapi. Lalu kami mau bawa itu kepada Tuhan. Kenapa? Kami butuh pertolongan Tuhan. Yang akan selalu ada masalah yang hanya akan bisa diatasi kecuali bersama dengan Tuhan. Dan kami gak mau tunggu menyerah baru mau berserah. Kami mau jadikan gaya hidup berserah, gaya hidup kami setiap hari ketika kami datang kepada Tuhan. Kami sadari masalah kami bawa kepada Tuhan. Dan kami mau belajar untuk terus menerus mengingat kebaikan Tuhan. Kami gak akan biarkan Tuhan masalah kami hari ini membuat kami lupa kemenangan yang sudah terjadi di hari kemarin, di masa lalu, atau kemenangan yang sudah terjadi buat orang-orang sekitar kami. Karena kami percaya Tuhan yang sama yang memberi kemenangan buat kami atau orang sekitar kami adalah Tuhan yang sama yang ada bersama-sama dengan kami, yang juga akan memberikan kemenangan buat kami semua. Kami juga mau belajar Tuhan bahwa kami mau fokus pada kebesaran Tuhan. Kami mau fokus kepada
bagaimana Tuhan yang kami sembah sangat besar, sebegitu luar biasanya. Kami gak mau lagi Tuhan mencoba merenungkan betapa besar masalah kami, tapi kami mau belajar untuk merenungkan betapa besar Tuhan yang kami sembah. Terima kasih juga Tuhan, kami belajar hari ini supaya kami bisa mengelilingi diri kami. Kami membawa diri kami untuk dikelilingi orang-orang yang bisa membangun hidup kami. Kami bersyukur kalau ada orang-orang di sekeliling kami, ya di masa lalu kami yang Tuhan sengaja pisahkan supaya kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, rencana Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin. Dan kami percaya Tuhan, siapapun yang saat ini bersama-sama dengan kami, orang-orang yang membangun iman kami percaya Tuhan sudah meletakkan mereka dalam kehidupan kami, supaya kami tetap hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami gak akan pernah tahu Tuhan, apa yang akan terjadi besok, minggu depan, ya tahun depan, 5 tahun depan, 10 tahun depan. Tapi yang pasti yang kami sadari bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dalam ketidakjelasan, dalam ketidakpastian yang dunia berikan, kami punya harapan, yaitu Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami punya kejelasan bahwa Bapa kami, Tuhan kami selalu bersama-sama dengan kami. Kami punya kepastian bahwa Tuhan mengasihi kami. Dalam situasi yang gak bisa kami kendalikan, kami percaya kami dalam kendalinya Tuhan. Tuhan memperhatikan kami, Tuhan melihat kami, Tuhan peduli sama kami, dan Tuhan akan tolong kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar pada hari ini. Materaikan itu dalam hati dan pikiran kami, dan buat kami menjadi anak-anak-Mu yang bergairah, bukan hanya bergairah mendengar firman Tuhan, tapi juga bergairah untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud
di